Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Infinix Note 7. Ini bukan yang versi Lite, ini Infinix Note 7. Kalau yang versi Lite saya udah pernah review sebelumnya. Dan pada saat video ini dibuat, Infinix Note 7 ini harganya dijual 2.499.000 atau 2,5 juta kembali 1.000. Dan di video ini saya mau bahas 10 alasan untuk nggak beli Infinix Note 7 ini dan 10 alasan juga buat belinya. Ya, tapi sebelum nggak belinya, saya mau ceritain 10 alasan belinya dulu. Dan kenapa kamu harus masukin Infinix Note 7 ini jadi list pilihan kamu adalah pertama karena HP ini punya desain dan build quality yang sekelas harga HP 2 juta 3 jutaan sob. Ya, bodinya emang masih dari bahan plastik atau polikarbonat, tapi desainnya ini dibikin seakan dari kaca dengan tekstur potongan berlian tapi nggak acak-acakan, dan juga pantulan cahaya di bodinya ini munculnya warna-warni pelangi. Terus bagian kameranya juga keren sob, dengan bingkai membulat di tengah gini jadi simetris dan kelihatan manis. Udah kayak HP-HP flagship yang harganya di atas 5 jutaan. Sementara di sisi bawah berderet grey speaker, port micro USB, lubang mic, dan port audio dengan cuttingan yang udah halus di kulit. Bagian depannya juga udah lebih bergaya, dengan layar punch hole dengan ukuran layar 6,95 inch. Iya, 7 inch lah ya, dibulatin aja. Layar hampir 7 inch pasti HP-nya segede badak. Udah kayak tablet, pasti banyak yang mikir kayak gitu. Tapi ternyata enggak sob. Karena layarnya ini rasionya 20,5:9, jadi layar agak memanjang. Dan ukuran tangan saya ini standar rata-rata ukuran tangan cowok di Indonesia. Dan memang sih, kalau buat saya ini agak sedikit kegedean, tapi masih cukup oke di genggaman. Tapi yang penting telanjang kayak gini ya, nggak pakai casing. Kalau pakai casing lagi, baru sama saya tuh berasa kegedean banget. Ya, itu menurut saya ya. Nah, untuk tombol volume adanya di sisi kanan. Di sebelahnya ada tombol power yang agak mendem, yang sekaligus jadi sensor sidik jari. Posisinya agak ke tengah gini. Jadi walaupun HP-nya gede, masih tetap gampang menjangkaunya sob. Ya pokoknya secara desain ini HP udah gaya banget, dan secara build quality juga setara HP harga 2 jutaan atau 3 jutaan sekalipun. Dan hal kedua yang jadi pertimbangan untuk beli Infinix Note 7 ini adalah, tadi udah saya bahas sih sebenarnya dikit, yaitu Infinix Note 7 ini cocok banget buat kamu yang suka HP dengan layar yang cukup luas tapi berkualitas. Infinix Note 7 ini punya layar yang besar banget, hampir 7 inch, dengan rasio layar 20,5:9 jadi agak memanjang. Dan resolusi layarnya cuma 720p atau HD Plus aja. Bentar-bentar sob, kalau kamu bilang layarnya 7 inch terus masih HD aja, kualitasnya burik, kamu salah sob. Layarnya Infinix Note 7 ini masih cukup detail dan jernih dilihat dari jarak normal kayak gini sob. Dan karena layarnya 20,5:9 jadi terasa lebih sinematik kalau buat nonton video. Dilihat dari berbagai sisi juga masih cukup jelas dan nyaman, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan hal ketiga yang pasti bikin orang pengen beli Infinix Note 7 ini adalah di bagian audionya sob. Karena ini bagian yang paling menonjol. Bahkan di HP harga 3 jutaan atau 4 jutaan sekalipun, belum tentu bisa kayak gini. Karena Infinix Note 7 udah stereo speaker, kalau dengar musik atau nonton video, suara speaker terdengar lebih surround karena speaker utama di bawah dan speaker atas akan bunyi bersamaan sob. Selain itu juga ada teknologi DTS Sound, yang nambah suara baik speaker langsung ataupun pakai headset jadi makin asik. HP yang harganya 4 jutaan atau 5 jutaan sekalipun, bahkan yang lebih sekalipun juga banyak yang masih mono. Ini udah stereo, dan suara speakernya kayak gini sob. Dan hal keempat kenapa Infinix Note 7 ini bisa jadi pilihan adalah sensor-sensornya udah cukup lengkap dengan performa yang cukup akurat. Ya, walaupun belum ada NFC. Sensor cahaya ada, sensor magnetik juga ada jadi bisa kompas, dan sensor giroskopnya juga ada. Dan kalau ngomongin sensor giroskop nih, performanya nyaris real time sob kalau buat main PUBG Mobile kayak yang kamu lihat nih di layar. Segini udah cepet kan? GPS sensornya juga udah mantap banget buat ngejadiin HP ini jadi penunjuk jalan. Baca lokasinya, ngunci lokasinya udah cukup cepet dan akurat. Terus untuk amanan biometrik juga udah disediain sensor sidik jari yang jadi satu sama tombol power di sisi kanan HP. Yang lokasinya udah ideal banget kalau saya bilang. Enak banget diakses pakai jempol kayak gini, dan performanya juga cepet banget sob. Sekali tap, langsung kebaca. Ya kalau pengguna-pengguna kayak saya yang pada umumnya pakai tangan kanan ya pasti nyaman. Tapi kalau orang-orang yang kidal, yang kiri handal, juga masih tetap nyaman sob, karena bisa pakai ujung jari telunjuk kayak gini. Dan dijangkaunya juga masih cukup mudah, masih cukup nyaman.
Terus kalau untuk pengenalan wajah juga udah cepet baca wajah pemiliknya. Selama di kondisi cahaya yang cukup ya. Kalau pencahayaan kurang, ya kecepatan juga berkurang. Dan bisa juga dengan ngangkat HP kayak gini aja, otomatis face unlock-nya bekerja dan kunci langsung kebuka. Hehe, asik ya. Dan pertimbangan kelima untuk milih Infinix Note 7 ini di kelas harga setara adalah performanya, kinerjanya yang udah bisa banget diandelin. Karena Infinix Note 7 ini pakai prosesor gaming dari MediaTek yaitu Helio G70. Ditambah 6GB RAM dan 128GB storage, kalau secara Antutu sih skornya 180 ribuan lebih sob. Dan waktu dipakai buat harian multimedia, chatting, browsing, sosial media nggak ada masalah sama sekali. Walaupun banyak aplikasi yang kebuka di latar. Ya kalau harian udah beneran nyaman, tapi kalau buat main game gimana? Ya mantep lah sob, kan ini pakai prosesor gaming. Nih, saya main game Asphalt 9 Legend dengan settingan grafis tinggi. Diajak main lancar-lancar aja. Visualnya juga cukup terlihat detail, baik saat mobil melaju di kecepatan tinggi maupun saat beraksi melawan pesaing. Keren lah pokoknya, dan mantep buat mainnya. Terus kalau main game COD Mobile, ini sih yang masih berasa kurang. Cuma bisa mentok di settingan grafis low medium aja. Mungkin karena ini prosesor yang masih baru kali ya. Kalau diingat waktu Snapdragon 665 baru keluar juga pilihan grafisnya masih dikit. Ya semoga di update game berikutnya bisa dapat pilihan grafis yang lebih baik. Karena pas lagi main di setting grafis low medium gini, cuma karena frame rate-nya medium, jadi berasa kurang mulus aja grafisnya. Nah, kalau mainnya PUBG Mobile, setting grafisnya banyak pilihannya. Mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, sampai HD High. Nah, kalau saya biasanya main pakai Infinix Note 7 ini di settingan grafis Balance Ultra, supaya dapat grafis terbaik di frame rate maksimal. Dan kayak yang kamu lihat di layar nih, udah nyaman dan lancar banget buat main. Asli mantap banget. Ya kalau buat dapetin chicken dinner mah masalah kecil, yang penting kamu punya skill. Dan hal keenam yang bikin orang pengen beli HP gede ini adalah karena daya tahan baterai. Ya walaupun layarnya ini kayak layar bioskop, baterainya awet sob. Infinix Note 7 ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Karena layarnya SD Plus aja dan prosesornya juga irit daya, baterainya rata-rata udah bisa bertahan 2 harian kalau untuk penggunaan normal. Ya kalau sering buat main game, kira-kira seharian masih bisa tahan lah. Dan hal ketujuh, yang bikin smartphone-smartphone dari Infinix itu kelihatan menarik karena punya fitur-fitur yang belum tentu ada di smartphone lainnya. Ya, Infinix Note 7 ini pakai XOS Dolphin, buatan sendiri yang berbasis Android 10, yang tampilannya pakai app drawer kayak gini. Jadi kalau mau dibuat desktopnya sepi bisa, rame juga bisa. Dan karena udah Android 10, tampilannya juga udah support mode gelap atau dark mode. Kalau di sini bahasanya dark theme, yang bikin warna latar putih jadi warna hitam, baik pada sistem ataupun pada aplikasi-aplikasi populer. Jadi main HP-nya bisa lebih nyaman. Terus buat kamu yang nggak suka poni-ponian, nggak suka tompel-tompelan juga bisa disembunyiin bagian bar notifikasinya jadi gelap kayak gini. Dan tulisan notifikasinya tetap berwarna putih. Di bagian suara juga, seperti yang udah dibahas, ada fitur DTS Digital Theater System, baik untuk speaker maupun untuk earphone supaya suara makin mantap sob. Ada juga Smart Panel yang biasanya saya pakai untuk akses aplikasi-aplikasi yang sering dipakai. Dan juga memudahkan kita kalau mau screen recording tanpa harus install aplikasi lagi. Ada juga Xtem yang nyediain tema-tema yang banyak gratisnya, yang bisa dipilih untuk merubah gaya smartphone kamu jadi nggak gampang ngebosenin. Atau kalau cuma sekedar ganti-ganti wallpaper keren aja, bisa juga sob. Ada juga fitur Social Turbo yang bisa memaksimalkan fungsi WhatsApp di HP ini, kayak video call-nya dengan Beautify, atau ngerekam WhatsApp call, atau bikin stiker dengan mudah, dan banyak lagi fitur-fitur lainnya untuk memaksimalkan pengalaman kita bersama WhatsApp. Termasuk nih, WhatsApp Mode buat yang fakir kuota. Jadi kuota internet cuma bisa dipakai sama WhatsApp aja, aplikasi yang lain nggak boleh pakai internet. Ada juga mode gaming yang selain memaksimalkan pengalaman kita saat main game, ada juga fitur tambahannya yang namanya Magic Button, yang bikin tombol volume bisa disetting jadi tombol L1, L2, yang bikin kalau kita main game genre FPS kayak PUBG jadi makin asik. Dan fitur-fitur menarik lainnya yang nggak saya bahas di sini karena saya nggak pakai sob. Dan hal ke-8 yang bikin menarik Infinix Note 7 ini adalah di bagian kameranya. Di mana kamera selfie-nya udah gaya punch hole 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Sayangnya nggak ada LED selfie. Nggak kayak yang seri Lite-nya. Ya, tapi hasil foto-foto selfie-nya udah cakep sob. Udah cukup memuaskan untuk kelas harganya. Ya, kalau di kondisi cahaya yang cukup ya.
Detailnya dapet dan tone warnanya juga cakep, nggak pucat dan nggak juga berlebihan. Sementara untuk kamera belakangnya, ini lebih menarik sob, karena gayanya juga kayak gayanya HP-HP Sultan. Udah membulat melingkar kayak gini. HP ini punya 4 kamera yang diperkuat juga dengan 4 LED flash. Susunan kameranya kayak gini sob. 2 megapiksel kamera video low light, di sebelahnya 48 megapiksel kamera utama dengan bukaan lensa f1.8. Dan yang bawah adalah 2 megapiksel kamera makro dan sebelahnya adalah 2 megapiksel kamera depth sensor. Dan sebelum kasih foto-fotonya, gini nih, UI kameranya biar kamu tahu fitur apa aja di kameranya Infinix Note 7 ini. Di atas jendela bidik ada shortcut ke kamera setting yang bisa ngatur suara kamera, ngatur garis bantu, touch capture, watermark, ukuran foto, ngatur timer, tag lokasi, kemiringan, dan juga pengaturan tombol volume. Kemudian ada juga pengaturan LED flash, pengaturan fitur HDR, pintasan ke mode 48 megapiksel, pengaturan rasio foto, dan juga filter warna foto. Kemudian di jendela bidik bagian bawah ada ikon bunga dan pohon yang fungsinya untuk pindah dari kamera utama ke kamera makro ataupun sebaliknya. Kalau ikon bunga ke kamera makro, kalau ikon pohon untuk ke kamera utama. Sementara di bawah jendela bidik ada mode-mode kamera yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Ada mode slow-mo, mode video pendek, mode perekaman video dengan stabilisasi, mode AI cam atau mode foto auto, mode beautify yang juga bisa bikin badan kelihatan lebih langsing. Ada mode bokeh atau biasa dibilang mode portrait. Ada juga mode super night untuk foto-foto di malam hari. Ada mode AR shoot untuk lucu-lucuan dengan stiker. Ada mode panorama dan mode dokumen sebagai scanner. Untuk hasil foto-fotonya juga udah bagus dan memuaskan sih. Detailnya dapet dan tone warnanya juga nggak pucat dan nggak juga berlebihan. Pokoknya cenderung kelihatan natural lah. Sementara untuk foto-foto kamera makronya juga udah cukup baik. Sayang aja sih, cuma 2 megapiksel. Jadi kalau di layar komputer hasilnya kelihatan pixelet. Dan untuk foto-foto mode malamnya juga udah lumayan oke, dimana cahaya lampu nggak jadi overbright dan detail di sekitar lampu jadi lebih kelihatan. Ya pokoknya udah bisa lah dipakai buat foto-foto kota di malam hari. Nah itu kan foto-foto. Gimana dengan videonya? Sekarang kan zamannya video, makanya banyak YouTuber menjamur. Dan ini hal ke-9 yang bikin orang pasti milih Infinix Note 7 ini. Karena perekaman videonya udah stabil sob, baik kamera belakang ataupun kamera selfie-nya. Kayak gini nih, hasil rekaman video dari Infinix Note 7. Oke, ini dia adalah rekaman video dari kamera belakangnya Infinix Note 7, Infinix Note 7. Gimana? Udah lumayan stabil kan? Karena ini udah pakai stabilisasi EIS, belum ada OIS, tapi ini udah lumayan kayak gini kan. Kalau suaranya sendiri, ini saya pakai masker, jadi suaranya agak ketutup ya. Dan narik napasnya juga agak susah karena ini maskernya tebal, masker 2 lapis. Sekarang kita cobain kamera depannya, stabil kayak gini apa enggak. Nah ini dia sob, ternyata kamera depannya juga ada stabilisasinya. Ada gambar tapak tangan bergetar gitu. Dan kayak kamu lihat nih, udah lumayan stabil dan ini saya jalan agak cepet ya. Dan dipegang pakai tangan aja, tangan satu, dan kayak gini hasilnya. Lumayan mantep kan? Dan hal ke-10 nih, hal yang terakhir yang bakalan bikin kamu milih Infinix Note 7 ini. Hal yang sepele sih, tapi penting banget buat para gamer, yaitu masih adanya port audio di sisi bawah HP. Karena banyak banget ya, HP-HP dengan performa maksimal, tapi port audionya udah menghilang. Karena semua orang tahu, kalau main game pakai Bluetooth headset itu, suaranya ada delay walaupun tipis. Tetap aja masih ada delay. Dan suara audio itu kalau dengerinnya pakai earphone berkabel itu suaranya lebih renyah, lebih wah dibandingkan lewat Bluetooth. Dan tadi adalah 10 pertimbangan yang bikin orang bakalan beli Infinix Note 7 ini. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal, saya akan bahas 10 hal juga yang bikin orang ragu untuk beli Infinix Note 7 ini. Dan hal pertama yang bikin orang ragu untuk beli Infinix Note 7 ini adalah mungkin ukurannya kali ya. Ini HP gedenya segede badak. Karena banyak orang yang pengen punya HP layar luas tapi tetap compact, tetap nyaman di genggaman. Kalau ini sih, kalau menurut saya sendiri juga agak kegedean sih. Ukurannya udah mulai mengganggu sih kalau di genggaman. Udah kurang nyaman buat saya yang cowok, padahal tangan cowok itu lebih gede dari tangan cewek. Walaupun peletakan sensor dan tombol udah dimaksimalin oleh Infinix supaya penggunaan HP tetap nyaman. Ya, tapi balik lagi, itu adalah penilaian masing-masing orang sob.
Dan hal kedua yang bikin orang ragu untuk beli Infinix Note 7 ini adalah layarnya sob. Bukan karena layarnya yang hampir 7 inch terus cuma HD doang jelek ya. Tapi buat sebagian orang yang udah biasa dengan layar Full HD, pasti akan merasakan penurunan kualitas yang nggak terasa banget sih. Tapi bakal jadi pertimbangan lagi. Ya kalau saya pribadi sih layar masih HD Plus walaupun di layar hampir 7 inch gini nggak masalah. Karena menurut saya masih cukup detail visualnya. Jadi ya kembali ke selera masing-masing. Dan hal ketiga yang bikin orang ragu untuk beli Infinix Note 7 ini adalah kecepatan ngisi baterainya sob. Dimana sayangnya Infinix Note 7 ini udah support pengisian cepat hingga 18 watt sih. Tapi selama saya gunain, selama saya pakai, ngecasnya lama banget. Kalau ngecas pakai charger bawaan atau pakai charger yang 18 watt, butuh waktu sekitar 3,5 sampai 4 jam. Terisi penuh dari kritis hingga 100%. Ya kalau buat saya yang sering ngecas sambil tinggal tidur sih nggak masalah. Yang penting baterainya awet seharian, ya nggak? Dan hal keempat nih, yang bikin orang ragu untuk beli Infinix Note 7 ini adalah ya masih di bagian charger. Ini port chargernya masih micro USB, belum USB-C. Padahal di tahun 2019 kemarin, rata-rata HP yang diluncurin sebagian besar udah pada pakai USB-C. Jadi kalau keluarga atau teman-teman kita udah pada USB-C semua, bakalan susah kan kalau mau minjem charger. Nah, hal kelima yang bikin orang ragu untuk beli HP ini adalah HP ini belum ada NFC. Ya, untuk sebagian orang yang punya mobilitas tinggi, ngisi kartu e-money atau ngecek kartu e-money itu penting. Ya, tapi kalau buat orang kayak saya yang seringnya di rumah, ya ada syukur, nggak ada ya udah. Dan kemudian ada hal keenam nih, yang masih di bagian layarnya, yang bikin orang ragu untuk beli Infinix Note 7 ini. Layarnya masih cuma bisa ngenalin maksimal 5 sentuhan sekaligus aja. Belum bisa 10 sentuhan kayak HP-HP 2 jutaan lainnya. Ya kalau kayak saya yang sukanya main game maksimal 4 jari sih nggak masalah. Tapi buat sebagian kecil orang yang butuh aplikasi kayak piano gitu, yang butuh jari banyak buat main, jadi nggak bisa kan. Dan hal ketujuh yang bikin ragu untuk beli Infinix Note 7 ini adalah ya sebenarnya kamera belakangnya juga sih. Kalau HP 2 jutaan lain yang 4 kamera pasti udah punya kamera sudut lebar. Sementara di Infinix Note 7 ini nggak ada. Ya saya juga merasa kehilangan. Kalau saya pribadi nih, saya lebih milih nggak ada kamera makro dibandingkan nggak ada kamera sudut lebar. Dan hal ke-8 yang bikin orang ragu untuk beli Infinix Note 7 ini adalah... apa lagi ya? Oke, saya nggak bisa lagi cari alasan, cari kesalahan-kesalahannya. Karena di harga 2 jutaan, HP ini udah cukup membahagiakan. Kira-kira kalau menurut kamu, alasan ke-8, ke-9, dan ke-10-nya untuk nggak beli HP Infinix Note 7 ini apa sob? Coba deh komentar. Komentar yang menarik akan saya kasih hadiah. 2 minggu dari sekarang. Maksimal 2 minggu dari sekarang, saya kasih TWS Bluetooth sob. Intinya sih dengan harga 2.500.000 kembali 1.000, saat video ini dibuat Infinix Note 7 ini beneran bikin saya puas. Ya terlepas dari kekurangan-kekurangan yang minor tadi, yang menurut saya sih sebenarnya nggak masalah sob. Cuma ya disebutin aja biar makin banyak orang jadi bahan pertimbangan untuk beli Infinix Note 7 ini. Dan segitu aja videonya, dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Diam aja. Ada tombol L1. Walaupun agak susah nih, agak jauh, gede.